BPJS Kesehatan itu sangat mudah. Sedia payung sebelum hujan ataupun daftarlah sebelum sakit. Halo selamat pagi Sanak Salika, bertemu lagi dengan kami di Ngopi with Salika, ngobrol pagi bareng Salika JKN. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan beberapa topik nih Sanak Salika, yaitu mengenai mitos dan fakta seputar program JKN. Nah, pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan di Sanak Salika, yaitu salah satu narsum kita yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Randi Giovanni. Dan selamat pagi Pak ya. Selamat pagi Adit. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Wah, sepertinya Bapak sangat bersemangat sekali nih untuk datang ke podcast kami ini. Kalau Adit yang ngundang kita harus semangat. Wah, nah mungkin bisa diperkenalkan sedikit dulu lah Pak kepada Sanak Salika, gimana profil Bapak, ringkas aja mungkin dari jabatan, terus apa aja mungkin yang bisa Bapak deskripsikan lah mengenai jabatan Bapak sekarang. Silakan Bapak. Baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Randi Giovanni selaku Kepala Bagian Mutu dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Di sini saya menjabat mulai tahun 2021 hingga sekarang. Berarti udah cukup 4 tahun ya Pak ya? Ya, perjalanan 4 tahun. Sudah mau berjalan 5 tahun nih teman-teman sobat. Berarti secara kompetensi pun beliau bakal bisa nih menjawab beberapa mitos dan fakta yang sering beredar di tengah masyarakat. Insya Allah. Mungkin kita langsung aja nih Sanak Salika. Mitos pertama, kalau pakai JKN pelayanannya pasti lambat dan beda sama pasien. Itu mitos atau fakta ya Pak ya? Baik, untuk pertanyaan yang tadi disampaikan itu sudah jelas mitos ya teman-teman semuanya. Jadi pelayanan JKN itu tidak dipastikan lambat seperti itu. Jadi tentu di dalam hal ini baik untuk peserta JKN ataupun yang tidak menggunakan JKN itu tidak ada perbedaan di sana. Ya, di mana itu merupakan komitmen mitra kita bersama fasilitas kesehatan, dan tentunya melalui komitmen yang sudah kita jalin bersama bahwa setiap peserta JKN harus dilayani setara, baik itu peserta JKN ataupun peserta yang non JKN. Wah, berarti tentu ini berarti mitos berarti ya Sudah jelas. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan Sanak Salika yang disampaikan oleh Bapak Randi tadi itu adalah mitos karena tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum dengan peserta JKN, betul ya Pak ya? Benar. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin dalam hal ini dalam hal memanfaatkan layanan JKN ya, mungkin menemukan kendala pada saat menggunakannya, baik itu di fasilitas kesehatan. Kita juga ada petugas khusus nih, namanya BPJS 1, BPJS siap membantu ya. Jadi dalam hal ini tentu peserta apabila menemukan kendala silakan melapor kepada petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 akan konfirmasi pada fasilitas kesehatan dan siap membantu dari sisi administrasi kendala di fasilitas kesehatan tersebut. Wah, sangat informatif sekali ya Sanak Salika ya. Berarti kita BPJS Kesehatan itu sendiri juga mempunyai kanal tersendiri juga itu berarti ya Pak ya? Iya. Berarti kita bisa melakukan pengaduan melalui BPJS 1. Kita lanjut ya Pak Bro ya, untuk ke mitos kedua. Mitos kedua adalah JKN cuma buat orang miskin aja atau nggak mampu. Nah, jadi kan sering juga nih kita dengar nih kalau program JKN cuma buat orang-orang yang nggak mampu aja. Gimana nih tanggapannya Pak Bro? Jadi teman-teman semuanya, untuk pesertaan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi untuk pesertaan itu ada program yang dibantu oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Dan segmen kepesertaan juga bervariasi, bukan hanya yang dibantu oleh pemerintah, namun juga ada yang dibayar oleh peserta itu sendiri atau peserta mandiri. Ada juga dari segmen pekerja, ya, dari segmen pekerja. Jadi pekerja penerima upah yang dipotong gajinya berdasarkan persen yang sudah ditentukan, dan ini itu bukan kategori yang
tidak mampu. Iya. Jadi ada yang kategori yang tidak mampu dalam hal bantuan pemerintah daerah, dan juga ada yang dari segi pekerja. Berarti sudah dengar ya Sanak Salika ya, bahwasannya itu adalah mitos karena program CKN itu terbagi di beberapa segmen seperti dijelaskan oleh Bapak Adi tadi. Nah, mitos ketiga adalah kalau terbayar iuran langsung tidak bisa dipakai saat itu. Ini berdasarkan beberapa survei juga ya Pak Bro yang dari masyarakat. Nah, apakah itu fakta atau mitos Pak? Coba silakan Pak. Iya, ini jelas fakta. Kalau kita terlambat dalam melakukan pembayaran, sudah jelas tidak bisa dijelaskan. Iya, karena kan hal ini mempengaruhi keaktifan kepesertaan itu sendiri. Nah, benar. Iya. Berarti sebenarnya peserta kita itu harus bayar iuran Tepat waktu. Benar. Karena teman-teman semuanya, kalau kita terlambat pembayaran, bukan hanya tidak aktif kartunya, tapi juga ada sanksi. hitungan dendanya. Benar. Nanti ada denda lagi ya Pak. Iya, lagi denda layanannya. Iya. Oke. Dalam hal kondisi peserta pada mau merawat inap di rumah sakit, nah nanti ada mekanisme denda yang mana denda tersebut harus dibayarkan oleh peserta. Berarti peserta itu nantinya misalkan dia dirawat inap misalnya Pak. Iya, benar. Tapi dia bakalan ada keluar tuh nanti setelah dia bayar iuran, nanti dia juga bakalan ada nanti tuh keluar denda yang rawat inap namanya. Benar. Nah, jadi peserta sering kita mendapatkan keluhan peserta, teman-teman semuanya, peserta merasa kok ada double bayar nih gitu. Double bayar kok. Iya. Pertama bayar iuran ataupun tunggakannya sudah selesai, tapi kok ternyata ada tagihan lagi gitu. Peserta banyak tuh melapor ke kita, dan ternyata setelah kita telusuri itu adalah denda pelayanan yang kita lakukan bagi peserta yang terlambat melakukan pembayaran iuran. Oh gitu. Nah mungkin ada nggak nih Pak sedikit tips nih buat peserta kita barangkali yang sering lupa mungkin nanti takutnya dia karena bayar iuran gitu, lupa bayar iuran. Mungkin ada tips nggak Pak selain mereka harus bayar manual nih? Iya. Ada nggak Pak cara lain gitu? Iya. Untuk bayar manual memang ada kemungkinan peserta lupa ya karena mengingat tagihan mungkin yang dibayarkan tidak hanya program JKN ya. Jadi untuk tips agar tidak lupa, teman-teman semuanya juga bisa memanfaatkan fitur auto debit. Oh, betul. Auto debit. Jadi auto debit ini kan sudah jelas ya, kita kerjasama dengan bank karena layanan, dan kita bisa mendaftarkan auto debit. Misalnya kita pilih tanggal 5 misalnya untuk pembayaran otomatis atau pemotongan otomatis untuk pembayaran iuran JKN. Oh gitu. Oh berarti sebenarnya udah dipermudah berarti sebenarnya Pak. Iya. Agar kita nggak lupa ya. Saya sendiri ya Pak, saya lupa juga itu kan. Iya. Mungkin kadang kita lupa bayar tagihan orang tua mungkin. Iya, gitu kan. Atau mungkin karena kita lagi sibuk kerja gitu kan. Jadi otomatis kadang sering lupa nih saat bayar iuran gitu. Berarti salah satu alternatifnya berarti adalah pemanfaatan auto debit berarti ya Pak. Oh gitu. Nah diingat tuh sehingga bahwasanya sekarang itu jangan sampai lupa bayar tagihan lah gitu. Apalagi manfaatnya pun bisa dirasakan kok oleh kita saat kita butuh gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya Pak Bro ya. Untuk di mitos keempat, program JKN hanya menjamin beberapa penyakit aja. Mitos atau fakta tuh ya Pak? Silakan dulu Pak. Ya, ini sudah jelas mitos ya. Karena untuk program JKN ini menanggung semua penyakit sesuai dengan indikasi medis. Wah, berarti program JKN itu berarti sangat membantu sekali berarti di saat-saat ini ya, kalau semua penyakit gitu ya. Nah berarti kemungkinan misalkan nih mungkin ada pemasaran di jantung, apakah itu ditanggung nggak tuh ya? Ditanggung ya. Oh berarti benar berarti kalau pada intinya adalah sesuai dengan indikasi medis. Benar. Berarti bukan harus peminta sendiri ya Pak ya. Nah berarti misalkan kalau saya langsung aja nih minta obat Pak, saya sakit gitu, tapi nggak ada indikasi medisnya, apakah bisa nggak tuh ya Pak? Apa yang mau diperiksa? Sakit apa coba mau diperiksa? Iya kan? Iya, kalau operasi saya apa yang mau dioperasikan gitu. Nah berarti nanti ini Sanak Salika yang mungkin nanti bisa kita jabarkan nanti ini. Ada beberapa kategori
yang mungkin nggak bisa diganggu oleh JKN mungkin ya Pak Bro ya. Jadi kita akan tampilkan di sini. Nah, untuk mitos kelima, pelayanan administrasi JKN hanya bisa melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat saja. Nah, sebagai para pelayan, Pak, silakan Pak. Itu sudah jelas mitos. Sudah jelas mitos. Jadi untuk pelayanan administrasi ya, baik itu pendaftaran ataupun perubahan data, itu tidak hanya bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan. Nah, tapi kita juga menyediakan alternatif lain, ya, pilihan-pilihan pada peserta bebas memilih. Yang pertama adalah pendaftaran layanan melalui WhatsApp dan juga mobile JKN. Ada juga care center 165. Oh, care center. Iya. Jadi kalau untuk pemanfaatan care center 165 tuh mungkin sangat sedikit, mungkin jarang yang tahu juga mungkin ya Pak ya. Mungkin kayak aplikasi mobile JKN, Pandawa mungkin semua udah pada tahu nih gitu ya. Cuma kalau untuk care center 165 ini bisa dimanfaatkan 24 jam ya Pak? Iya benar. Jadi 165 ini juga bisa diakses oleh peserta itu 24 jam ya. 24 jam ya. Baik itu permintaan informasi, penanganan pengaduan, ataupun administrasi di dalam. Oh gitu. Berarti ini perlu dicatat juga nih Sanak Selika. Nanti Sanak Selika bisa nih mungkin barangkali mungkin ada pengaduan atau mungkin permintaan informasi bisa melalui di kata 165 juga berarti ya Pak ya. Iya. Jadi bisa dicek aja mungkin 165 sudah langsung Oh ini mudah ya, 165 iya, 3 angka ya. cuma 3 angka. Dan Iya. juga ingat nih gitu Iya, kan. iya. Nah mungkin perlu diingat nih Sanak Selika bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, kemudian Pandawa dan juga Center 165. Tapi Pandawa ini kalau kita lihat nomornya juga gampang diingat. Oh gampang diingat gitu ya? Oh boleh disebutkan nggak Pak? Iya. Tadi kan di care center BPJS kan 165. Iya Ya. Kalau di Pandawa 0811 8165 165. Oh iya. Oh berarti 165 nya berarti 2 kali ya Pak? Iya. Oh 165 2 kali. Oh berarti sebenarnya mudah diingat juga berarti Pandawa itu ya? Iya. Karena bisa diingat di, cuma kita perlu ingat 4 angka di depannya aja. 08118 Ya. 165 165. Oh gitu. Nah berarti bisa Sanak Selika manfaatkan juga nih untuk keperluan administrasi, barangkali mungkin yang terkendala waktu, mungkin atau terkendala jarak untuk datang langsung ke kantor, mungkin bisa melalui kanal digital yang kami miliki. Oke, mungkin kita tutup aja ya Pak Bro. Mungkin terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih mungkin karena sudah menyempatkan hadir untuk di podcast kami di Ngopi with Salika. Gak ada kopi, cek kopi. Oh iya, kita nggak ada kayak mau ya sama kita. Nah, mungkin pesan terakhir Pak Bro untuk closing. Iya. Ada nggak Pak mungkin pesan terakhir untuk masyarakat kita, mungkin terutama mungkin yang masih ragu untuk ikut JKN atau merasa mungkin sistemnya rumit atau apapun lah gitu Pak, silakan Pak. Ya jadi pesan untuk teman-teman semuanya, sobat Salika JKN, daftar BPJS Kesehatan itu sangat mudah. Ya, daftar sangat mudah, bisa melalui banyak kanal yang sudah kita sediakan dan kita bahas tadi, ya. Dan yang paling penting adalah sedia payung sebelum hujan ataupun daftarlah sebelum hujan. Wah, bisa beli hapus juga ya Sanak Selika ya. Wah, keren sekali nih coding statementnya. Mungkin Sanak Selika, mungkin sekian dulu kita akhiri untuk Ngopi with Salika pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Saya Adit dan Nanti kira itu dia. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.